uh, kita sebagai seorang judoka bukan hanya harus jago banting juga, tapi kalau di banting kita harus sudah siap jatuh dengan keadaan tepat gitu, biar kita tuh mengurangi atau meminimalisir cedera. Nah, kalau untuk gue pribadi dibanding lawan yang total, low vision dan yang normal ya. Low vision sama yang total tuh sama. Walaupun mereka yang low vision jarak pandangnya masih bagus, tapi kalau udah di atas matras, udah sparring nih, itu sama aja, mereka agak susah untuk melihat langkah kaki ya, stepnya kita tuh gitu. Nah, gitu. Dan kemarin itu regulasinya tuh lebih baik, lebih bagus, bukan berarti yang sebelumnya jelek, tapi lebih bagus dibanding yang kemarin 2021. Lebih lengkap, klasifikasinya serius dan ditindak tegas. Jadi yang beberapa semua atlet itu diperiksa ke rumah sakit dan dilihat ini beneran netra atau dia hanya pura-pura gitu. Jadi ada beberapa atlet yang akhirnya nggak bisa tanding karena klasifikasinya nggak lolos. Ya kalau di judo kemarin itu ya mudah-mudahan nggak ada kecurangan sama sekali. Mudah-mudahan. Halo, welcome back to Hi Hello Podcast. Bersama saya Farhan dan Gue Yuda. Cool banget ya suaranya. Penyiar gitu asik. Dikul-kulin kayaknya deh. Asik. Nah, sebelum kita mulai podcast hari ini, kami ucapkan terutama untuk Perpustakaan Nasional yang sudah meminjamkan tempat untuk kita melakukan seniar. Dan Kak Yuda, nama lengkapnya siapa? Putu Yuda Suryatama, cuma Yuda aja panggil. Oke. Bang Yuda ya? Ya boleh, Yuda aja. Oke, Yuda. Semua kan kayaknya. Nah, Yuda ini soalnya kita pernah ketemu, cuman gue agak kurang notice lu kali ya waktu itu. Iya, waktu itu kalau juga bertemunya di saat yang bukan tidak tepat ya, cuma di keadaan lagi ada kegiatan lain. Iya. Nah, Kak Yuda ini guys adalah seorang atlet judo. Ya. Benar? Benar. Blind judo. Blind judo. Nah, internasionalnya blind judo. apa bedanya dengan judo biasa? Penyebutannya udah pasti. Penyebutannya dan cara bermainnya juga beda sedikit. Kalau untuk judo umum itu dia dari jauh, terus mereka ketemu dan sparring fight. Kalau blind judo udah dipertemukan di awal, baru sparring dan fight kayak gitu. Nah, pelatihannya sebelum kita ke peparnas yang kakak ikuti, Yuda ikuti maksudnya. Gue seumuran gak sih sama lu? Lupa deh. Gak tau ya, kelahiran berapa? 2001. Iya, gue beda 2 tahun dikit lah, 99. Oke. Jadi bang kayaknya manggil abang kayak. Oke, Abang Yuda. Nah, Bang Yuda sendiri apa tadi kan gue pengen ngomong? Oh, nih, apa namanya? Latihan? Judo. Latihan judo tuh gimana? Maksudnya ya kalau gue waktu itu sempat mampir sih ke tempat Sasana. Sempat ikut latihan. Sempat ikut latihan juga gitu. Yeah. Nah, cuman kan gue belum sampai fight kan. Iya, belum sampai fight. Belum sampai fight, gue cuman pemanasan doang, cuman dasar-dasar latihan jatuh waktu itu. Iya. Nah, gue pengen tahu fight-nya tuh kayak gimana gitu. Yang waktu lo pertama kali ikut itu kan untuk basic banget judo yang harus harus kita ketahui sebagai seorang judoka itu bisa jatuhan dulu, karena kita sebagai seorang judoka bukan hanya harus jago banting juga, tapi kalau di banting kita harus sudah siap jatuh dengan keadaan tepat gitu, biar kita tuh mengurangi atau meminimalisir cedera. Gitu. Nah, yang lu ikutin waktu itu jatuhan. Nah, untuk fight-nya itu ada tahapannya lagi. Jadi kalau kita udah ngerti cara jatuhan yang benar, yang sesuai prosedur, baru kita belajar fight di situ. Dan itu teknik basicnya ada teknik fight yang kita ngebanting atau ngejatuhin lawan dengan cara didorong, ataupun dibanting dengan kita memutar badan kayak gitu.
Iya. sih. Aturan formalnya sendiri itu gimana dalam judo blind? Kalau untuk dalam judo blind dia aturannya sama persis dengan judo yang umum, kita nggak ada pukulan ya. Kalau untuk nanti di pertandingannya nggak ada pukulan, nggak ada tendangan, jadi murni membanting. Dan kalau mainnya itu kan ada main di atas sama main di bawah. Kalau bawahan itu ada kuncian, ada cekikan dan patahan. I see. Kayak gitu. Cuma basic untuk membanting judo itu sesimpel kayak dua sisi aja, kayak kita ngebantingnya memutar atau kita ngebantingnya ke depan ngedorong sampai dia jatuh. Cuma kayak gitu aja. Oh ya, asih kebayang kayak ini kayak nahan kaki terus dibanting gitu ya? Iya betul. Oke. I see. Nah, Bang Yudo. Yudo Ya, Yudo ya. Yuda atlet judo. Iya. Itu masuk judo atau awal ya bisa katakan karir lah ya. Karir judonya tuh awalnya tuh dari kapan dan dari mana gitu. Nah menarik tuh. Gue justru awalnya tuh bukan di judo kalau mau tahu. Jadi dulu awalnya kalau di awal lagi jauh banget ya. Intinya tadinya tuh gue di renang. Oke. Tadinya gue di renang. Di renang ikut ekstrakurikuler renang, terus dipromosiin mau jadi atlet renang nggak sama ininya dari organisasi olahraganya. Terus gue tertarik mau gitu, tapi masih ikut klubnya dulu, klub renangnya, masih ikut klub renangnya. Nah baru masuklah ekstrakurikuler judo, lagi nyari atlet lah. Di situ gue ngelakuin penimbangan badan, dan berat badan gue masuk di mereka, kategori mereka, dan secara proporsional dan secara fisik masuk juga di mereka, dan mereka mau ngajarin dari nol. Di situ gue tertarik tuh, izin sama pelatih renang mau latihan judo karena suka hal baru kan. Kalau renang kan udah dicoba lah, walaupun belum sampai tahap lomba tapi udah ikut klubnya gitu. Nah judo ini baru buat gue, jadi latihan di situ. Organisasi tadi yang dimaksud organisasi olahraga apa? Organisasi olahraga yang udah ada pusatnya, dan kalau yang gue ikutin tuh yang di provinsinya, National Paralympic Committee atau NPC. NPC, oke. Ya. Sama kayak sebelumnya ya, sama Kak Grace ya. Iya, Okay. betul. Apa tadi? Nah, dari renang ke judo ada kesulitannya nggak? Nah itu kan jauh banget kan. Biasa kita main air, jadi kita main air tapi keringetan. Ya biasa kita keringetannya di air, keringetannya di atas, bukan ring ya tapi matras gitu kan, kita sebutnya matras. Nah itu bedanya jauh, dan belajarnya benar-benar dari nol lagi. Dibanding renang udah hafal semua gayanya, tapi belajar judo dan harus ada kontak fisik. Jadi effortnya lebih gede lagi tuh, lebih besar lagi effortnya untuk latihan. Jadi kita mulai kayak yang pernah lo lakuin tuh latihan jatuhan, itu 3 bulan latihan jatuhan. Jadi belum dibolehin ngebanting, belum dibolehin masuk ke teknik, tapi kita baru belajar jatuhan dulu. Belajar gimana nya biar kita tuh bisa tadi minimalisir resiko cedera. Nah, berapa kali atau berapa banyak cedera yang udah dialami? Pas Dari jangankan awal sampai pas sekarang. belajar teknik dari belajar jatuhan aja itu pernah ngerasain sendiri kan, Farhan, kan jatuhan tuh lumayan, karena kita harus mukul matras kan, jadi kayak pura-pura jatuh dan mukul matras itu aja udah bikin tangan pegel. Terus paling cedera parah pas udah mulai masuk di teknik. Nah di teknik itu gue pernah cedera parah, jadi gue dibanting tapi tangan kiri gue ini ketiban sama badan gue sendiri, dan itu bukan dislokasi, jadi cedera otot. Itu hampir dislokasi. Nah itu cedera paling parah sih. Nah iya, gue juga waktu itu gue agak ini juga sih, agak bukan kesel ya, apa bahasanya, kayak ini gue pengen jatuh aja susah banget perasaan. Nah iya, pengen jatuh aja susah banget. jatuh aja susah banget, karena emang itu bener 3 bulan kita belajar jatuhan, itu jatuh juga, udah jatuhin diri. Iya. Jadi kalau misalnya kayak
orang kurang kerjaan kalau lihat ini Iya. ngapain sih jatuh diri di matras gitu nyakitin badan ya, tapi emang itu prosesnya. Jadi bikin badan kita tuh siap buat nanti di fight. Kita tuh bisa kalau misalnya dibanting pun jatuhnya kita udah siap gitu, nggak akan kena risiko yang berlebih gitu kalau kita udah belajar jatuhan kayak gitu. Nah, pertandingan pertama Kak Yuda sebagai ya bisa katakan atlet judo gitu. Itu kapan dan di mana? Pertandingan pertama itu langsung dipromosin ke Paralimpiknya, Pekan Olahraga Nasionalnya PON. Kalau kita nyebutnya Pekan Paralimpik Nasional, Peparnas. Itu langsung disponsorin dipromosiin untuk main di Peparnas Papua 2021. Oh, pandemi ya? Iya, pas Okay. itu masih pandemi kalau nggak salah masih pandemi. Terus? Nah itu dipromosin, tadinya belum tuh latihan, terus belum ada kepastian kan apakah di atlet ini keterima atau enggak. Gue sempet dari Jakarta ke Bali pindah karena COVID, jadi memutuskan untuk pindah ke Bali. Nah Pindah pas apa maksudnya? pindah rumah, pekerjaan bokap juga pindah gitu, Oh, I see. dimutasi ke Bali dan pindah, dan di situ di Bali tuh masuk lagi ke asrama yang khusus tunanetra tuh, Mahatmia. Oh, sorry, berarti lu orang Bali? Iya, bokap gue orang Bali, asli Bali bokap gue. Ayam betutu. Enak dong. Enak kalau buat gue kayaknya ada yang lain selain ayam sih. Apa tuh? Kayaknya disensor ya kalau sebut sini ya. Oh, iya, paham. Iya, kodenya aja lah B2 gitu. Oke. Nah, itu sempat pindah ke Bali gue, ke I Bali, see. sempat kayak nyari NPC yang di Bali. Nah udah tuh ketemu NPC Bali dan ditanya cabornya apa, judo. Oh bisa, kita ada atlet sini 2 orang, terus mau ikut atau enggak. Nah bertepatan dengan gue mikir-mikir itu mau di ACC tuh sama NPC Bali, NPC Jakarta nelpon. Khususnya tuh pelatih gue nelpon, dia bilang kamu dipromosin buat main PON Papua, Papanasnya Papua gitu. Mau ikut atau enggak? Nah gue jawab langsung mikir ya kayaknya dari nolnya di Jakarta ya kenapa enggak buat ngewakilin Jakarta kayak gitu. I see. Terus selama di sana gimana? Dapat medali? Setenggara sih juara 3, dapat posisi ketiga kemarin di PON Papua 2021. Dari berapa perwakilan? Itu kalau untuk di kelas gue ya, gue kan main di kelas, kita tuh jadi judo tuh ada kelasnya, ada kelas berat badan yang dihitung, minus 90, minus 73, minus 81, plus 90, minus 66. Nah gue main di kelas minus 90, kelas besar dihitung ya. Nah itu yang ditandingin kalau nggak salah ada Jawa Barat, Papua yang tuan rumah, Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara ada 5, sama Kalimantan, ada 6, Kalimantan Selatan. Itu ada 6 provinsi yang ditandingin di kelas gua. Setiap perwakilan tuh 1 orang atau berapa biasanya? Maksimal 2 orang. Maksimal di satu kelas. provinsi, iya satu kelas bisa 2 orang. Bisa 2 orang. Nah itu juara 3 berarti perunggu, dapat perunggu atau? Perunggu, juara ketiga. Jadi di semifinalnya gua kalah dan perebutan juara 3. Kalau semifinal tuh kalau menang dia langsung final, perebutan juara 1. Nah gua di semifinalnya kan kalah, itu masih ada perebutan juara 3-nya. Nah juara 3-nya gua dapat. Wow. Udah ada berapa pertandingan so far yang udah dijalanin? So far kalau untuk tingkat nasionalnya 2. Kalau untuk sparring antara teman-teman yang disabilitas sama yang normal udah nggak hitung sih kalau untuk sparringnya. Tapi kalau untuk pertandingan nasionalnya 2. Sparring dengan normal bisa? Bisa. Kita emang judo yang khususnya di Jakarta ya itu latihannya bareng sama yang normal. Oh, sparring yang termanage atau sparringan? Sparring yang maksudnya gimana tuh? Maksudnya yang ada sparring yang
ibaratnya ya ada kayak championshipnya dari sponsor atau apa gitu loh. Oh enggak, kalau untuk championship enggak. Kita sparring karena practice aja latihan. Oh, I see. Nah, beda nggak nih sebelum yang ke Peparnas terakhir ya? Beda nggak melawan sesama tunet? Ini kan, lu total kan? Total. Total. Nah, ada beda nggak antara melawan total sesama total dengan low vision dan dengan normal? Nah, kalau untuk gue pribadi dibanding ngelawan yang total, low vision dan yang normal ya. Low vision sama yang total tuh sama. Walaupun mereka yang low vision jarak pandangnya masih bagus, tapi kalau udah di atas matras, udah sparring nih, itu sama aja, mereka agak susah untuk melihat langkah kaki ya, stepnya kita tuh gitu. Stepnya gue terutama buat lawannya dia kan. Tapi kalau lawan yang normal, itu effortnya susah banget. Lebih susah lah. Karena mereka kan bisa ngeliat kaki, bisa ngeliat langkah kita. Mereka bisa sekali melakukan teknik sapuan kan, kalau kita langkahnya nggak kuat sama kuda-kudanya juga nggak kokoh. Jadi lebih susah melawan yang normal, jelas. Berarti yang digunakan itu secara indera itu audio dan raba atau dominannya apa? Jadi harus sinkronin semua tuh. Kalau untuk indera yang digunakan kayak lebih dominannya sih pendengaran, tapi dari semua itu bukan indera disebutnya. Jadi yang harus disinkronin dari segi power, speed, sama pendengaran kita itu harus disinkronin karena apalagi kalau kita sparringnya sama yang normal, itu jadi bukan cuma ngandelin pendengaran langkah kaki mereka, tapi timingnya juga harus pas. Dan power kita juga harus lebih kuat dibanding kita ngelawan sesama blind yang total. Feeling juga dipakai. Iya, timing itu gunain feeling banget. Jadi judo tuh bener-bener timenya, feel-nya harus sesuai time gitu. I see. Menarik. Nah, Peparnas terakhir ikut yang 2024 ini ikut kemarin? Ikut yang di Solo. Mewakili Jakarta juga? Mewakili Jakarta lagi. Oke. Nah, itu menarik tuh. Jadi gua kan sempat setelah dari Papua balik lagi ke Bali dan ketemu sama pelatih yang dari Bali, Sensei Andika namanya. Itu latihan dan ketemu lagi kemarin di Solo. Jadi pas di Solo tuh di penimbangan lawan dia yang dari Bali ketemu sama gue. Dan senseinya itu karena pernah gue latihan di tempat dia bilang ini namanya Putu Yuda tapi mewakilinya Jakarta. Gak sinkron sama nama kan kata dia. Cuma ya nggak apa-apa lah sih. Yang penting kan masih satu merah putih. Iya. Masih satu merah putih dan emang di kelas gue ada kebetulan di Bali dia ngirim gitu. Ngirim atlet juga buat ngewakilin di Solo kemarin dan gue kebetulan wakilnya Jakarta lagi. Berapa perwakilan kemarin? 6 juga atau lebih? Kemarin lebih banyak. Kemarin sampai ada 2 bagian A sama bagian B karena lebih banyak. Lawannya lebih banyak. Mungkin lebih dari 8 orang. Lebih dari 8. Ada termasuk gue, lebih dari 8 orang. 10 sampai 12 kayaknya. Berarti sesana blind judo banyak juga ya? Banyak. Sesana blind judo tuh banyak banget. Di Jakarta juga banyak, di Jawa Barat banyak. Nah, Jakarta tuh di mana aja? Soalnya yang gua tahu di tempat lu doang tuh yang di Cawang. Di Cawang itu untuk kita klubnya, klub disabilitasnya. Kalau di Cawang, kalau untuk klub kalau untuk klub umumnya itu ada di Cempaka Putih. Yang gua tahu itu ada Cempaka Putih. Terus kalau untuk klub anak sekolahnya yang untuk atlet PPOP, dia untuk pelajarnya, atlet pelajar itu ada di Ragunan. Di Jakarta Selatan, Ragunan. Itu dia tergabung dengan judo umum juga? Tergabung judo umumnya. Di judo umumnya ada lagi di Kelapa Gading. Nah kalau Kelapa Gading itu udah ada yang polisi, yang judo umum. Jadi dari segi berbagai macam profesi ada yang polisi atau yang pelajar atau yang disabilitas kayak gue, itu kita bisa latihan di Kelapa Gading, itu umum. Dan itu yang latih banyak pelatih di situ dan salah satu ada dari Jepang juga. Wow. Ya. Cobain lah Kelapa Gading mau. Kelapa Gading ya? Iya di Kelapa Gading. Jauh juga sih. Jauh ya. Kalau Tangerang ada gak? Tangerang kalau nggak salah ada deh.
Kalau nggak salah, cuma gue karena belum pernah kesana jadi nggak tahu tempatnya di mana. Tapi pasti ada. Soalnya gue ya pengen nyoba bela diri juga, cuman yang gue tahu kan so far judo cuman di tempat lu doang. Judo, gitu. ya. Terus juga gue belum tahu juga kalau misalnya gue tiba-tiba ke sasana yang ada di apa namanya di Tangerang itu udah menerima bisa blind tuh. apa enggak? Paling tahapan prosesnya ke NPC-nya, NPC Tangerang, NPC Banten, NPC Banten. Nanti NPC Banten yang tugasnya mencarikan tempat latihan judonya. Pasti dicari yang tempat jadi latihan judo klub umum. Nah dari situ. Oh berarti dicarikan tempat judo yang sudah menerima atau Nggak perlu yang sudah menerima sih, yang penting dia ada tempat klub judo. Nanti di situ baru disosialisasiin lagi. Kalau di judo ini ada yang blindnya juga, ada bahkan ada tingkat internasionalnya, itu IPSA, International Blind Sport Association. oke. Itu dipertandingin judo, futsal, goalball Masih sih. gitu. Nah judo berarti kalau sasana yang belum pernah terima blind bisa nggak dia di ini ya untuk bisa nerima blind? Kemungkinan bisa, karena di gua sendiri itu dimulai dari satu atlet. Itu ada senior gua satu atlet, dan pelatihnya awalnya bingung kan, kayak ini dia nggak bisa melihat, bisa nggak kira-kira. Tapi dia dan perwakilan NPC mencoba meyakinkan kalau ini ada pertandingannya. Jadi dikasih lihat tuh, ditunjukin tuh di IPSA, di YouTube-nya IPSA tuh ada pertandingannya. Oh pelatihnya, oh jadi cara bertanding kayak gini. Jadi pelatihnya nanti bakal apa namanya? Jadi pelajaran buat dia, nambah ilmu buat dia kalau dia ada bisa ngelatih yang netra juga gitu. Kalau kita sosialisasiin pasti mereka mau ngelatih lah. Berarti secara metode dan teknik legalnya secara nasional dan internasional itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Berarti tinggal pas sosialisasi doang. Iya, sosialisasinya kita kadang nih masih jauh lah untuk ke sana gitu. Aslinya udah ada. I see. Nah, apa lagi? Apa lagi ya? Latihan. Ya pelatihan selama judo itu di bawah NPC langsung atau gimana? Kalau untuk pelatihannya, kalau kita kan itu atlet Jakarta ya, Platda gitu, atlet disabilitas Jakarta itu sudah pasti di bawah NPC langsung, di bawah komando NPC, di bawah kontrol NPC, dan di bawah pengawasan NPC. Karena kita kan juga bawa nama Jakarta, NPC juga istilahnya dia punya tanggung jawab untuk ke Kemenporanya juga kan, gitu. Dan NPC kan dia yang menaungi atlet-atlet disabilitas di Jakarta, kayak gitu. Nah, gue pengen bahas, ini gue nggak tahu lu berkenan apa nggak sih. Di pertandingan ada nggak kecurangan? Ya, Indonesia versus Bahrain itu wasitnya gimana? semua nggak harus disabilitas. Sekarang yang umum aja kayak sepak bola gitu aja, bukan cuma kecurangan, mafianya banyak kan. Apalagi kelas kita kayak gini kayaknya Makin diomong. nggak nutup ya kan. Yang Bahrain gimana? Oke lanjut. Seru lanjut. Ya, apalagi yang kayak gini ya nggak nutup kemungkinan gitu. Cuma kita sebagai atlet, dan kebetulan pelatih gue tuh benar-benar support banget disabilitas, dan nggak mau lah nutup mata soal kayak kecurangan gitu. Ya udah, kita selagi kitanya jujur, kita karena sebelum tanding kan ada klasifikasi kan. Jadi gua sama teman-teman gua di judo sama pelatih gua, kita tuh benar-benar mau jujur kalau kita tuh disabilitas asli, no tipu-tipu lah. Jadi kita periksa ke rumah sakit mata yang istilahnya bukan ternama lagi ya, JSC, Jakarta Center. Nah itu kita klasifikasinya dapat dari situ, dan kita serahin ke pusat kalau kita tuh atlet disabilitas asli gitu. Cuma ya kita nggak tahu daerah lain kan. Nggak perlu disebut kayaknya sih kalau daerah lain. Tapi sempat ada kasus gak? Apa? Pernah sempat dengar ada kasus gak? Apa belum? Menarik. Jadi di pertandingan kemarin
ya nggak tahu ya, dia matanya udah mungkin ada penurunan. Kita positif thinking aja, mungkin tadinya dia normal terus ada penurunan ya. Begitu aja ya, kita selimutin dengan kata-kata itu kayaknya. Nah, itu menyembuh lah ya. Iya, penyembuh lah. Itu tuh dia tuh main di judo netra, di Blind Judo kemarin di Solo, dan pelatih gue tuh sama dia satu letting, satu angkatan. Oke. Gitu, dan pelatih gue sama dia tuh satu angkatan. Sorry, pelatih lu Blind juga? Enggak, pelatih gue normal. Normal sama dia. Jadi dia mungkin pernah normal judo, kita nggak tahu dia habis itu matanya picek. Iya. Habis itu Kelilipan. ya Blind Judo lah gitu. Nah, Coba kan banyak kecurigaan lah, tapi ya otomatis kalau kecurangan gitu ya ada tindakan ya? kalau untuk tindakan agak sulit lah. Sulit. Kita masih ada jauh. punishment-nya nggak sih? Sebenarnya kalau punishment, kalau kita berani nuntut, kita berani yakin kalau dia bukan blind, bukan tunanetra, dan itu dibuktiin dengan klasifikasi di rumah sakit, itu bisa hukuman paling beratnya diskualifikasi dan di blacklist dari Blind Judo Indonesia tentunya. Jadi nanti di PON berikutnya nggak akan bisa main lagi, bahkan sampai ke tingkat internasional nggak akan bisa main lagi. Mungkin dia harus pindah cabur jadinya kan, harus pindah cabang olahraga. Oke, lanjut dulu. Dan kemarin itu regulasinya tuh lebih baik, lebih bagus. Bukan berarti yang sebelumnya jelek, tapi lebih bagus dibanding yang kemarin 2021. Lebih lengkap, klasifikasinya serius dan ditindak tegas. Jadi yang beberapa semua atlet itu diperiksa ke rumah sakit dan dilihat ini beneran netra atau dia hanya pura-pura gitu. Jadi ada beberapa atlet yang akhirnya nggak bisa tanding karena klasifikasinya nggak lolos. Gitu. Karena terbukti kalau dia tuh masih bisa melihat dengan baik dan bagus gitu penglihatannya. Ibaratnya kayak minus doang gitu. Iya. Kayak -1, minus tipis-tipis kayak gitu. Tapi itu tadi klasifikasinya berapa lama sebelum pertandingan? Biasanya seminggu sebelum pertandingan ada klasifikasi dan itu berjalan terus sampai nanti menjelang pertandingan. Biasanya 3 hari setelah pertandingan udah selesai. Dan itu karena banyak daerah jadi kita antri kan. Jadi 1 hari itu full, misalnya daerah mana aja yang diklasifikasi, besoknya baru kita kebagian kayak gitu. Dan itu lama prosesnya. Nah ini gue nggak tahu lu berkapasitas menjawab ini apa enggak ya. Tapi gue pengen coba nanya. Contoh ya, misal nih gue nih bisa katakan gue atlet. Gue netra nih sekarang nih total. Total, katakanlah misal gue katarak gitu. Katarak kan bisa diangkat kan melalui operasi gitu. Nah, katakanlah berapa hari sebelum pertandingan gitu, gue operasi katarak terus gue sembuh. Gitu. Sembuh bisa melihat lagi. Normal secara jelas. Normal. Nah itu. Tapi di klasifikasi sebelumnya lolos. Klasifikasi sebelumnya lolos. Terindikasi netra total gitu. Tapi sebelum pertandingan gue operasi katarak terus gue sembuh gitu, misal sembuh gitu. Nah itu gimana? Apa pembatalan atau gimana? Kalau kayak gitu kasusnya itu hampir 0 terjadi ya, 0% terjadi ya, mustahil terjadi. Tapi kalau udah kayak gitu ya anggap aja itu keberuntungan dari Tuhan. Oke, dari Tuhan. Dan itu gak dipermasalahkan, kalau itu kan beda karena dia sebelumnya udah ada riwayat netra kan. Yang kita permasalahin ini kan dia dari awal sampai menjelang pertandingan itu masih melihat dengan normal. Beda dengan ceritanya kayak dari awal netra, blind, total atau low vision, terus pas deket-deket pertandingan bisa ngeliat jauh. Wah udah itu anggap aja hoki dari Tuhan. Anggap aja hoki dari Tuhan. Dan tapi, itu nggak akan dikasusin karena klasifikasi udah lolos. Karena kita tetap prosedural, ikutin prosedur. Kalau dia klasifikasinya lolos, mau setelah dia 2 hari atau 1 hari mau tanding dia tiba-tiba dapat keajaiban bisa melihat, ya udah tetap bisa tanding, tetap harus tanding. Atau dia tadinya low vision, klasifikasi lolos di J2, kita kan ada J1, J2. J1, J2 tuh? Nah, J1, J2 tuh pembagian kelas. Jadi kayak gua main di J1, perebutan medali emas, perak, perunggu. Nanti di J2-nya kelasnya sama kayak gua 90 minus juga. Tapi J2 itu
untuk orang yang bisa ngelihat low vision, yang masih bisa ada penglihatan sedikit low vision. Jadi kayak total dan low vision itu dibedain, gak disatuin. Oh, J1 itu total, J2. Total aja ya, total sama total dipertandingin. Di J2 tuh low vision sama low vision dipertandingin. Nah, yang low vision misalnya klasifikasinya lolos dan dia udah ditaruh di J2, 1 hari sebelum tanding dia total, amit-amit ya, sebelum 1 hari sebelum tanding dia menurun total, ya dia tetap mainnya di J2. Karena klasifikasinya udah masuknya di J2. Secara administratif sudah termasuknya masuk di situ. Sudah di J2 dan nggak bisa diganggu gugat kalau gitu. Nah, apa lagi ya? Apa tadi gue kan penanya, aduh, malah hilang gue. Ini seputar judo ya. Kalau cabang olahraga lain, kecurangan cabang olahraga lain gue nggak tahu ya. Ya kalau gue di judo kemarin tuh ya mudah-mudahan nggak ada kecurangan sama sekali. Mudah-mudahan.